Halo guys, kembali lagi bersama gua Z atau Z22 atau siapapun lah. Gua nggak ngerti cara opening gimana coy. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas 5 mob yang paling useful. Bukan 5 sih, tapi banyak. Tapi di sini kita bakal buatnya 5 list saja ya coy. Jadi 5 list mob yang paling useful atau yang paling berguna di Minecraft. Karena kan 5 mob yang paling useless atau paling nggak berguna itu mendapatkan perhatian dari kalian, dan kalian request juga 5 mob yang paling useful. So here we go. Kita bakal buat videonya hari ini juga. Dan bagi kalian yang belum like, boleh kali di like videonya. Boleh kali. Jangan lupa kalian like. Ayo kita targetin 7.000 likes. Dikarenakan video-video yang lain itu udah pas like-nya gila banget coy. Dan jangan lupa subscribe, klik tombol merahnya biar berubah menjadi abu-abu, biar kalian gak ketinggalan video terbaru gua. Plus hidupkan lonceng notifikasi biar kalau video gua upload kalian nggak telat atau nggak ketinggalan juga. So ya, jangan lupa follow my Instagram kalau kalian nggak tahu Instagram gua. Fit without any further ado, let's go to the video intro. Di peringkat kelima adalah farm mob atau mob untuk peternak. Ini dapat berupa sapi, babi, ayam, dan satu lagi domba. Jadi ya di peringkat kelima ada 4 mob, bukan 1 mob ya. Terus kenapa gue pilih mereka? Dikarenakan mereka adalah mob-mob binatang-binatang yang dasar, binatang-binatang yang memberikan kita makanan saat kita awal-awal bermain survival. Kayak kalau nggak ada sapi, nggak ada babi, nggak ada ayam, dan nggak ada domba, kita bakal kesulitan banget mencari makanan di saat pertama kali spawn di overworld. Nah di sini dengan bantuan mereka kita dapat membunuh mereka, kita dapat mengambil daging mereka, memasaknya sehingga menjadi bahan makanan untuk kita. Ini penting banget dikarenakan kalau kalian kelaparan atau starving di Minecraft, di hunger bar tertentu kalian bakalan nggak bisa berlari lagi, yang tentu saja bakalan buruk bagi kehidupan kalian. Kalau kalian dikejar creeper, kalau kalian nggak bisa berlari ya kalian bakalan tewas diledakkan. Jadi di sini mereka ini sangat penting. Terlebih lagi di setiap mob ini terdapat spesialitas sendiri. Sapi gunanya untuk membuat susu, yang berfungsi untuk membuat kue, dan berfungsi sebagai obat penawar dari segala racun atau segala hal yang nggak baik seperti potion dan lain-lain. Kecuali satu, yaitu mining fatigue atau mining fatigue yang dihasilkan oleh Elder Guardian. Ya, jump scare itu. Susu nggak dapat menghasilkan atau nggak dapat menyembuhkan itu. Jadi hati-hati aja kok diserang sama Elder Guardian. Fungsi domba ialah sebagai tempat tidur. Jadi tanpa wool kita nggak bakal dapat tempat tidur. Jadi di sini wool domba sangat berfungsi untuk membuat tempat tidur, dikarenakan itu adalah bahannya. Dan di sini fungsi ayam ialah untuk telurnya. Jadi telurnya itu dapat digunakan sebagai berbagai hal. Mungkin untuk kalian lempar ke mob agar mob tersebut terkena knockback, atau telur bisa kalian jadikan bahan makanan untuk membuat kue. Nah, untuk babi atau pig, di sini kita dapat mengendarai mereka jikalau kita memiliki carrot on a stick atau karot atau wortel dalam sebuah stick, dan saddle jangan lupa. Jadi ya lumayan berfungsi untuk kalian pengen pergi atau jalan-jalan, dikarenakan kalian nggak perlu ngetem lagi atau kalian nggak perlu ngejidain lagi. Taruh aja saddle-nya dan siapkan wortel on a carrot ini, maksud gua carrot on a stick, dan ya kalian boleh pergi kemanapun yang kalian mau. Dan di sini kalian juga dapat memboostnya atau mempercepat gerakan si babi ini dengan cara klik tombol boost, atau di PC gua nggak tahu apa, tapi ya let's get into the fourth list. Ya, nomor 4. Di peringkat keempat adalah salah satu mob terkuat atau mob terkuat nomor 3 di Minecraft, yaitu Iron Golem. Yap, Iron Golem berada di peringkat 4. Kenapa? Dikarenakan di sini Iron Golem memiliki luar biasa fungsi. Maksud gua banyak banget fungsi. Fungsi Iron Golem atau makhluk besar raksasa ini ialah dikarenakan kalian dapat membawa mereka kemanapun. Jadi di sini Iron Golem jika melihat hostile mob bakalan langsung diserang. Yap, bakalan langsung diserang tanpa memikirkan apapun. Kecuali untuk satu mob, creeper. Iron Golem nggak menyerang creeper dikarenakan alasan tertentu. Nah di sini Iron Golem bakalan menyerang natural mob seperti Enderman dan Piglin dikarenakan mereka mengganggu player juga. Fungsi lain dari Iron Golem ialah dia dapat melindungi rumah kalian. Iron Golem dapat diikat. Jadi di sini kalian dapat mengurungnya agar dia nggak lari kemana-mana. Dengan meletakkan pagar lalu mengikat talinya di pagar, maka Iron Golem nggak akan lari kemana-mana dan menjaga rumah kalian dari hostile mob seperti zombie, stray, host, skeleton, dan lain-lain. Kecuali creeper. Creeper ini memang ngaco. Tapi tenang aja, kalian boleh gunakan kucing kalau banyak banget creeper di area kalian. Dikarenakan creeper takut kucing.
Hal menarik lain dari Iron Golem ialah mereka nggak akan menerima fall damage. Jadi mau kalian bawa setinggi apapun, mau kalian jatuh jurang setinggi apapun, mereka nggak bakalan menerima fall damage sama sekali. Inilah spesialitas Iron Golem. Dan yang lebih hebatnya lagi nih, mereka nggak bakalan tenggelam. Mereka bakalan tenggelam, akan tapi mereka nggak bakalan mati tenggelam. Jadi kalian nggak perlu khawatir jika kalian nggak sengaja membawa Iron Golem kalian ke dalam air, dikarenakan mereka nggak bakalan mati. Tinggal tarik kembali ke daratan dan it's fine, semuanya berjalan dengan lancar. Nah, satu lagi kegunaan atau kehebatan dari Iron Golem ialah mereka ini cerdas. Dikarenakan mereka ini adalah makhluk yang sangat berat, jadi mereka jika nggak akan menyerang mob sampai ke dalam air. Jadi misalkan terdapat zombie yang tiba-tiba berada di dalam air, mereka nggak bakal mengejar zombie itu di dalam air, dikarenakan mereka tahu bahwa mereka akan sulit untuk pergi ke daratan. Jadi menurut gua Iron Golem ini jenius, kuat, dan banyak banget fungsinya untuk kita player sendiri. Jadi dia berhak banget berada di peringkat keempat. Coba kalian komen fakta menarik atau easter egg yang mungkin gak banyak orang ketahui tentang Iron Golem ini, biar sama-sama sharing informasi ya kan. Jadi ya, langsung aja kita ke list selanjutnya. Kalau dua makhluk tadi adalah makhluk dari overworld, kali ini kita pindah dimensi dulu, Nether. Yap, di peringkat ketiga adalah Piglin. Ya, mungkin sebagian dari kalian tahu fungsi Piglin itu apa. Yang terpenting dari Piglin itu ialah Piglin Trade. Kenapa gue bilang Piglin Trade itu penting banget? Dikarenakan di sini jika kalian memberikan satu gold, Piglin akan mendrop atau memberikan kalian random item. Random itemnya berupa hal yang random. Bisa kalian lihat di sini listnya apa-apa aja. Dan ada kemungkinan kalau dia akan memberikan Ender Pearl secara berturut-turut. Dan kalau kalian beruntung banget, mungkin kalian bakal dapat Ender Pearl secara terus-menerus, sama seperti Dream. So ya, kalau kalian beruntung, kamu akan dapat Ender Pearl, Ender Pearl, Ender Pearl yang mempermudah kalian untuk mengalahkan atau mempercepat waktu kalian untuk mengalahkan Ender Dragon. Dikarenakan Ender Pearl itu ialah salah satu alat atau salah satu resep untuk membuat Ender Eye. Dan kemungkinan juga Piglin ini akan mendrop barang-barang yang berharga seperti Enchantment Book, dan mungkin mereka bakalan ngedrop Crying Obsidian dan lain-lain. Jadi ya, Piglin cocok banget berada di peringkat ketiga dikarenakan barang yang mereka berikan itu luar biasa worth it. Dan di sini bahannya itu cuma gold loh guys. Dikarenakan gold itu nggak terlalu langka di Nether. Kalian dapat menggunakan Fortune Pickaxe, lalu di sini kalian mining gold yang berada di Nether dan boom, buatlah gold ingot, dan kalian akan berikan gold itu ke Piglin dan kalian bakalan mendapatkan barang-barang yang worth it. Kalau kalian nggak beruntung, bakalan dapat yang sampah. Tapi ya doa aja. Mungkin di peringkat kedua sebagian dari kalian udah tahu lah, ini adalah mob yang benar-benar penting dan berguna banget di Minecraft. Apalagi kalau bukan villager. Trade mereka itu benar-benar trade yang bukan main. Di sini kalau kalian bertemu dengan villager seperti librarian, dan kalau kalian beruntung banget, mereka bakalan menjual mending. Yap, mending merupakan enchantment terbaik dan memberikan efek paling baik untuk seluruh equipment kalian, mau itu armor ataupun tool. Dan misalkan harga mending atau harga barang-barang yang ingin kalian beli terlalu mahal, kalian dapat mengurangi harganya dengan cara mengubah villager tersebut menjadi zombie villager. Ya, di sini kalian harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi kalian membuat mereka berubah menjadi zombie villager. Kalian gunakan potion of weakness, flash potion of weakness, lalu kalian beri makan mereka golden apple. Hal ini akan membuat zombie villager tersebut berubah menjadi villager yang normal. Dan di sini harga dari barang-barang tersebut akan turun drastis. Jadi bagi kalian yang pengen ngebeli barang-barang tersebut namun nggak memiliki uang yang banyak, ubah aja mereka menjadi zombie villager, lalu ubah lagi kembali menjadi villager dan beli barang-barang mereka. Itu super worth it guys. Dan itu merupakan cara paling ampuh untuk membeli barang-barang dari villager yang worth it tapi murah. Jadi dengan itu cocok banget lah villager berada di peringkat kedua. Dan villager ini juga merupakan salah satu aspek yang paling penting di speedrun. Kalau kalian nge-speedrun, ada kemungkinan dia bakal menjual Ender Pearl yang benar-benar berfungsi banget untuk speedrunner. Jadi ya, wajar aja kalau dia di peringkat kedua. Dan ya, dikarenakan dia ini berguna banget dibandingkan Content Trader ya kan. Here you go boys, di peringkat pertama, mob yang paling useful, paling berguna, paling bagus untuk segala aspek, mau itu survival, mau itu bertahan hidup, mau itu apapun. Dan mob yang paling langka di Minecraft, apalagi apa lain kalau bukan mushrooms. Ya, gue serius, sapi dengan warna merah dan jamur ini merupakan mob yang paling langka dan mob yang paling useful atau yang paling berguna di Minecraft. Kok bisa bang? Kok bisa mushroom atau sapi ini berada di peringkat pertama? Dengar. Di sini kalau kalian pergi ke mushroom
Island atau Mushroom Biome yang merupakan biome terlangka kedua di Minecraft setelah Modified Jungle Edge, yang dimana di sini Mushroom Biome hanya menempati 0,1% di overworld atau di Minecraft world yang ini. Yap, cuma 0,1%. Jadi langka banget nih guys. Paling langka kedua loh, otomatis langka lah coy. Nah di sini jika kalian pergi kemari, kalian bakalan melihat banyak hal seperti pohon jamur dan tanah. Gue lupa tanah apa, jelas tanah. Dan di sini kalian bakal melihat satu sapi ini, yaitu mushroom. Nah, apa yang hebat dari dia? Dia kan sama seperti sapi, hanya memberikan susu dan palingan mushroom stew. Jadi apa yang berguna bang? Nah, di sini kalian melupakan satu aspek. Mushroom adalah mob yang memberikan kalian unlimited food source. Yap, makanan tanpa batas. Jikalau kalian di sini perlu menunggu sebentar untuk mendapatkan telur dari ayam, atau di sini kalian perlu menunggu sebentar untuk tanaman untuk tumbuh, di sini dengan mushroom atau dengan mob yang satu ini kalian akan mendapatkan unlimited food source. Yap, unlimited, gak terbatas, dikarenakan mushroom stew ini atau makanan yang diberikan oleh mushroom ini itu bagus dan tentu saja worth it banget. Kenapa? Dikarenakan dapat memulihkan beberapa hunger bar, dan di sini dengan unlimited food source-nya kalian nggak perlu menunggu. Jadi kalian bisa mendapatkan makanan kapanpun, dimanapun, dan sebanyak apapun. Dan untuk bowl-nya sendiri atau tempat untuk mengambil mushroom stew itu, bowl atau tempat untuk kita mengambil mushroom stew itu nggak bakalan hilang, alias bakalan ke reset balik coy. Dan inilah fungsi dari mushroom stew coy. Jadi kita nggak perlu membuang banyak bahan, dan kita dapat mendapatkan unlimited food source atau makanan yang tanpa ada batasnya. Jadi kan nggak perlu pergi hunting lagi, nggak perlu pergi farming lagi. Dengan mushroom stew ini udah kelar, done, semua teratasi. Kurang apa lagi coba? Dengan satu sapi kalian mendapatkan susu untuk mengobati obat-obat selain mining fatigue. Kalian mendapatkan makanan tanpa ada habisnya dan hanya membutuhkan satu bowl saja. Kalau kalian pengen lebih itu nggak apa-apa. Dan ya, mencarinya susah banget sih. Perlu ke Mushroom Biome atau Mushroom Island yang tentu saja langka banget dan susah banget untuk dicari. Jadi ya, berhati-hatilah selama perjalanan ke Mushroom Island untuk mencari hewan paling langka dan paling berguna ini. Dan ya, ingat, game ini cuma game aja, jadi jangan dianggap terlalu serius. Jangan sampai kalian nggak tidur dikarenakan ingin mencari hewan satu ini, jangan. So ya, that's all for today, see you in the next video. Dan ini total pendapat gue ya coy, bukan statistik atau apapun. Ini pendapat gue doang. Kalian boleh komen pendapat kalian atau list hewan yang paling berguna menurut kalian. So ya, that's all for today, see you guys in the next video. Dan jangan lupa like dan share informasi ini ke teman kalian, oke? Bye.